Halo semua, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi bersama gua Rio di sini, dan di video kali ini gua akan ngasih tahu hal menarik apa aja dari Suzuki Ignis ini dan juga bagaimana impresi berkendara dari mobil Ignis ini. Nah, untuk video lengkapnya, compact reviewnya, kalian bisa klik link di atas ini. Jadi kalian juga bisa lihat perubahan apa aja yang terjadi di facelift 2020 ini. Nah, tonton videonya sampai selesai ya. I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down. Nah, Suzuki Ignis ini punya nama lainnya yang khusus itu di urban SUV. Kenapa urban SUV? Itu karena ini sebenarnya mobil city car namun dengan konfigurasi SUV. Di mana ini terlihat dari fendernya yang over dan ada plastik hitamnya, jadi membuat ini seperti crossover hatchback. Dan untuk dimensinya ini, panjangnya ada di 3700 mm. Untuk lebarnya ini varian yang GX yang sekarang kita tes ini ada di 1690 mm, sedangkan untuk varian yang GL-nya yang terendah itu di 1660 mm. Dan untuk tingginya ini ada di 1595 mm, dan untuk wheelbase-nya total ada di 2435 mm. Dan yang membuat dia semakin seperti SUV compact itu ada di ground clearance-nya. Jadi untuk ground clearance di SUV compact yang asli itu ada di sekitar 180 mm, dan ini ground clearance-nya ada di 180 mm. Jadi ini dia setara dengan bisa seperti Mazda CX-5 ataupun HR-V dan Avanza Xenia yang baru. Dan terlihat lagi nih dari bentuk grillnya ini yang seakan-akan seperti Jeep Compass yang versi mini. Lihat nih. Jadi ini ciri khas dari si Ignis ini yang membuat dia seakan-akan seperti SUV compact. Tapi apakah rasa berkendaranya ini sama seperti SUV compact yang asli? Dan apa aja sih hal menarik dari si Ignis ini? Oke, gua akan kasih tahu 5 hal yang menarik dari si Suzuki Ignis ini yang dimana bisa menjadi pertimbangan apakah ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini. Oke, sebelum masuk kita lihat dulu kuncinya karena dia sudah smart keyless entry, jadi kunci seperti ini simple dan kita tinggal tekan di handle ini ada aksesnya. Yuk kita mulai aja driving experience-nya. Oke, sekarang kita udah di si urban SUV ini, akan kita bawa jalan dan sambil gua akan ngasih tahu 5 hal menarik dari Suzuki Ignis ini. Nah, untuk yang pertama itu ada di varian warnanya. Jadi si Suzuki Ignis ini mempunyai 9 varian warna. Jadi untuk kalian yang suka warna-warna yang banyak atau warna-warna yang keren, elegan, Suzuki Ignis ini jadi alasan untuk bisa dipilih. Gue pribadi suka warna yang sekarang ini lagi dibawa. Ini warnanya Stargaze Blue plus Black. Ya, ini dual tone. Jadi dual tone tuh ada yang warna hitam dan silver. Tapi untuk yang warna silver tuh dapat bagian si warna Stargaze Blue ini. Jadi hero colornya ini si Lucan Orange atau warna orange-nya si Ignis ini. Berbeda dengan rival-rivalnya yang warnanya itu tidak sampai 9, ada yang 8, ada bahkan cuma 5. Dan Ignis ini punya warna yang keren. Nah, yang kedua itu ada di harganya yang reasonable. Kenapa reasonable? Nah, untuk si varian Ignis yang terendah aja tipe GL itu dijual di harga 171 juta on the road. Dan untuk yang varian tertinggi yang sekarang lagi gue pakai ini, varian GX, itu di harga resmi websitenya di 214,9 juta on the road. Dan untuk rival-rivalnya itu sudah menyentuh harga di 223-an sampai 230 juta rupiah. Ya, perbandingan 9 sampai
14 jutaan ya lumayan kan. Jadi kalau bisa pilih harga yang murah dengan kualitas yang bagus, kenapa enggak? Jadi Ignis ini punya harga yang reasonable dibanding rival-rivalnya. Yang ketiga itu ada di eksteriornya. Jadi ini kembali ke selera, tapi kalau gua lebih suka eksteriornya ini karena pertama, headlampnya ini dia menggunakan proyektor dan LED. Jadi keuntungan pakai proyektor itu lampu lebih fokus dan tidak bias seperti halogen biasa ataupun yang reflektor. Nah, terus ditambah lagi dengan DRL-nya yang cantik nih. DRL-nya itu seperti bentuk U, jadi ciri khasnya si Ignis ini yang cantik dan terang ketika di malam hari. Jadi berbeda dengan rival-rivalnya, oke, ada yang pakai reflektor tok tapi belum LED, malah pasti pakai yang halogen. Lalu bumpernya yang sporty serta ada roof railnya yang beneran. Jadi kan roof rail itu kadang ada yang cuma pajangan aja, kalau ini dia bisa dipakai untuk bawa barang. Jadi Ignis ini punya eksterior yang sporty serta nuansa urban SUV ini dapat terlihat dari si grillnya itu tadi yang berbentuk U, itu seperti Jeep Compass versi HDC atau yang versi mini. Jadi untuk kalian yang belum kesampaian ingin dapatkan si Jeep Compass yang harganya ratusan jutaan lebih dari ini, kalian bisa pilih ini untuk mendapatkan aura SUV-nya. Lalu yang ketiga ada di dimensinya, di bagian ground clearance-nya. Kenapa? Jadi ground clearance-nya ini kan 180 mm, jadi ini termasuk tinggi dan cukup memadai di jalan-jalan yang tidak bagus atau rusak. Jadi seperti di awal gue bilang juga, rivalnya itu kan rata-rata di 140 mm, jadi penambahan 40 mm itu lumayan loh, dan untuk ini sini terlihat seperti mobil MPV loh malah. Jadi terlihat tinggi. Oke, yang keempat ada di interiornya. Interior Ignis ini yang pertama kali gue suka ketika ini muncul di tahun 2017 ada di panel AC-nya. Jadi panel AC-nya ini yang klimat udah digital, berbentuknya seperti lonjong bulat gitu yang seakan-akan mau keluar. Dan uniknya dan tambah keren juga, dia dilengkapi dengan heater. Jadi untuk pabrikan-pabrikan mobil sekarang ini memang temperatur AC-nya ketika dibikin yang tinggi atau yang suhu besar, dia tidak sepenuhnya hangat atau panas, tapi tetap masih sejuk ya. Nah, kalau di Ignis ini keuntungannya dia disediakan dengan fitur yang heaternya, jadi tetap kerasa hangatnya. Jadi ketika lagi di hujan atau lagi keadaan kita pengen yang hangat, jadi kita bisa pakai si AC heaternya ini. Lalu ada di bagian kabinnya ini. Kabin dari si Ignis ini meskipun dari luar kelihatan sempit atau kecil, tapi bagian duduk itu terasa luas. Terlihat dari si joknya ini, pertama di bagian depan sudah dilengkapi dengan side support di bagian pinggang belakang kita ini dan di bagian paha. Jadi seperti semi bucket, mobil ini bisa menyangga punggung kita. Jadi kalau misalnya kita bermanuver seperti ini, tuh, tetap tubuh kita aja tetap dijaga, tetap tegak dan nggak kemana-mana. Lalu juga di bagian belakang kabinnya itu luas juga, legroom, headroomnya itu memadai untuk sekelas hatchback ini. Lalu ada juga di bagian bagasinya. Jadi bagasinya ini termasuk luas di kelasnya dan dibanding rival-rivalnya. Jadi untuk koper ukuran medium size itu dia bisa masuk 2 dan ditambah dengan 2 tas ukuran sedang atau besar, dia bisa masuk. Jadi untuk dibawa pergi untuk berkeluarga ini cocok banget si Ignis pakai untuk menampung koper dan barang yang besar. Tambah juga tadi pelipatan jok belakangnya bisa 40-60, jadi penambahan volume untuk barang cukup. Poin yang kelima atau yang terakhir nih, itu ada di sistem
keamanannya. Jadi sistem keamanannya ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, itu sudah standarnya dia. Lalu dengan teknologi sekarang ini sasis ini menggunakan hardtech. Jadi Suzuki menamai ini dengan hardtech, yaitu New Generation Platform. Jadi di mana sasisnya ini bobotnya lebih ringan, yang keuntungannya buat konsumsi bahan bakar lebih efisien, tidak boros karena bobot jadi ringan. Dan untuk sasisnya ini lebih rigid, jadi untuk bermanuver dan akselerasi, bahkan untuk berhenti dia lebih rigid dan tidak goyang. Jadi body roll itu minim. Terus juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag untuk bagian depan, penumpang depan, di dashboard dan di setir. Dan yang terakhir adalah Suzuki Ignis ini sudah support ISOFIX. Jadi untuk kalian yang sudah punya anak masih bayi, yang punya child seat, jadi ini sudah support. Dan kerennya lagi, untuk pembukaan pintu di bagian belakangnya ini, untuk pembukaan itu bisa sampai 90 derajat. Jadi memudahkan kalian untuk memasukkan si child seat itu. Jadi untuk keselamatan di Ignis ini sudah cukup untuk di kelasnya dan tidak kalah dengan rival-rivalnya, bukan? Oke, jadi itu untuk 5 hal menarik dari si Ignis ini. Jadi untuk pertimbangan kalian, kalau gue sih oke lah, 5 itu udah cukup untuk membuat alasan kenapa nggak dibeli gitu. Oke, kita membahas sekarang untuk impresi berkendaranya. Yang pertama banget nih, setelah masuk di Suzuki Ignis ini, yang pertama ada di joknya ini, yang tadi gue bilang bahwa dia sudah dilengkapi dengan side support di paha dan di punggungnya. Jadi ini nyaman banget joknya. Ditambah juga headrestnya ini bisa adjustable. Jadi menyangganya dengan nyaman, pas lah ya. Beda kan seperti yang rival-rivalnya, jadi joknya menyatu sama headrestnya kan. Kalau ini bisa diatur. Dan visibilitasnya ini luar biasa besar. Kacanya besar, panjang. Terus pilar A-nya ini tidak terlalu besar. Jadi untuk blind spot di bagian depan ini minim. Jadi kan ada juga bagian pilar A ini yang membuat blind spot kita itu minim ya. Jadi untuk melihat misalnya ada kendaraan tiba-tiba masuk, itu jadi tidak kelihatan. Karena ini dimensinya tadi tingginya ground clearance-nya 180 mm. Jadi visibilitasnya dari si Ignis nih oke banget. Ini malah kelihatan seperti mobil SUV versi mini, bener. Jadi urban SUV-nya ini dapat city car tapi SUV. Lalu untuk kekedapan suara. Kekedapan suara ini noise si bannya ini minim sekali. Ini bannya standar ya. Jadi kekedapannya ini bisa dibilang cukup untuk di kelasnya ini. Dan kalau dari suara-suara itu ya minim lah ya, karena juga dia menggunakan bahan plastik. Dan hebatnya itu kecil, jadi nggak seperti mobil kaleng-kaleng. Nah, lanjut ke bagian yang banyak orang perbincangkan tuh di transmisinya. Memang AGS ini auto gear shift, jadi dia manual tapi digerakkan secara otomatis. Memang butuh pembiasaan. Pertama kali gue juga ngetes ini kayak, nggak halus seperti CVT, tapi tidak sepelan CVT juga responnya. Jadi kalau misalnya kita nih agak gas dikit nih, ada pergantian gigi yang seperti manual. Jadi kalau manual itu kan kita injek kopling baru kita ganti. Kalau ini dia di RPM rendah, di 2500 atau di 3000 tuh, berganti dengan sendirinya. Jadi ada seperti hentakan, cuma nggak terlalu ngejedak banget, masih halus lah hitungannya. Jadi untuk kalian yang kebiasaan pakai manual banget nih, kayak manualnya mobil MPV atau SUV, ketika masuk ke sini jadi kelihatan lebih mudah gitu loh. Jadi nggak perlu pakai kaki kiri lagi untuk injak kopling. Ini sudah otomatis dari si gearboxnya.
Memang tidak juga nyaman untuk perjalanan yang ini ya, jauh, tapi dia kalau di RPM tinggi dia pergantian gigi lebih halus lagi, jadi seperti CVT. Untuk transmisi, kalau gue pribadi sih ya karena sering juga pakai manual, ketika masuk ke sini jadi kayak lebih dimudahkan gitu loh. Jadi effortlessnya dapat. AGS ini nggak masalah sih untuk yang baru pertama belajar Matic, malah lebih enak. Jadi feels-nya untuk pergantian gigi dapat. Terus kita lanjut ke bagian akselerasinya. Nah, untuk akselerasinya ini 0 ke 100 itu tercatat sekitar di 12,8 sampai 13 detik. Karena dia ini AGS, jadi perpindahan giginya itu cukup responsif karena ada kopling keringnya. Jadi untuk mobil sekelas hatchback SUV ini cukuplah untuk di waktu 0 ke 100 di 13 detik. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya ini tercatat kemarin gue ambil ini kan di Pulau Gadung menuju BSD, itu rute dalam tol rata-rata kecepatan 20 sampai 60 itu dia tercatat di 16,7 km per liter. Ya memang tidak terlalu hemat juga, tapi untuk ukuran mobil ini cukup karena juga pengaruh stop and go di kemacetan di tol ya, jadi juga pengaruh. Dan untuk dalam kota kemarin dia di 15,9 liter. Jadi ya bisa dibilang hemat juga dan nggak terlalu boros ya untuk hitungan mobil ini. Oke Sobat Setir, gimana pendapat kalian tentang Suzuki Ignis ini? Tadi gua udah tunjukin 5 hal menarik dari Suzuki Ignis ini dan impresi berkendaranya. Komen di bawah menurut untuk kalian bagaimana dari si Ignis ini. Kalau gua sih oke dengan desainnya yang seperti mini Jeep si Compass ini dengan tinggi ground clearance yang 180 serta bentuknya yang sporty. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Setir Kanan dan follow Instagram kita di @setir.kanan. Gua Rio, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!